mulai ibadah hari ini, kakak mau tanya semangat adik-adik di rumah untuk mengikuti ibadah hari ini ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Masih kurang semangat ya kakak ya? Kurang kedengeran nih semangatnya. Kita ulang ya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes. Oke, semangatnya sudah bagus. Maka hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelum itu kita mau mengucapkan janji anak sekolah minggu secara bersama-sama. 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Kita memulai ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian dari buku Indah Sekolah Minggu nomor 16, Peta Sekolah Minggu. Pelepasan sekolah minggu yang sudah menginjak bangku SMP. Hari ini yang lulus ada 8 orang dan kakak akan panggil satu persatu namanya untuk diberikan sertifikat dan juga kenang-kenangan dari kakak sekolah minggunya ya. Iya. Oke. Adik-adik yang lulus siap-siap ya. Tesalonika Sinaga, Veronica Clarissa Samusil, Dian Eka Christine, Joyce Magdalena Limbong, Dion Gabriel Huta Barat, Eva Krisna Nur Sagala, David Janardo Papahan. Ya, jadi anak-anak sekolah minggu kalian sekarang sudah SMP dan tidak sekolah minggu lagi ya. Tapi melalui ini yang pendeta berpesan sama kalian, kalau pandemi virus corona sudah selesai, gereja kita akan ada persekutuan remaja namanya. Jadi yang mengharap kita akan belajar firman Tuhan lebih dalam di persekutuan remaja. Ya, jadi nanti akan ada undangannya dari gereja untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah lulus. Abang harap kalian semua yang sudah lulus sekarang ini akan melanjutkan persekutuannya dari persekutuan sekolah minggu menjadi persekutuan remaja. Ya, sukses dalam sekolahnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat. Ini Tesalonika Sinaga. Ya, selamat ya. Ini Veronica Clarissa Samusil. Ya, selamat ya. Ini Dian Eka Christine Liga. Selamat ya. Ini Joyce Magdalena Limbo. Selamat ya. Dion Gabriel Huta Barat. Selamat ya. Eva Krisna Nur Cahaya Sagala. Selamat ya. David Januardo Papahan. Selamat ya.
ada 8 orang ya. Nah, 7 orangnya itu hadir, namun 1 orang lagi tidak hadir karena ada suatu dan lain hal ya, yang bernama Wilfran Albrino Martin Siregar. Jadi untuk sertifikat dan hadiah kenang-kenangan bisa diambil oleh orang tua ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada lagu yang akan disampaikan oleh adik-adik sekolah minggu yang berjudul Kaulah Harapan. Baik, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari Minggu ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Sebenarnya mulainya dari ayat yang ke-56, tetapi Amal Pendeta pengen sekali ini dulu dibacanya dari ayat 54 ya. Jadi Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62. Sekali lagi membaca ya, Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Kita membacanya bersama-sama, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya,
Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, Abang Pendeta mau kasih satu cerita yang sesuai dengan firman Tuhan pada minggu ini dengan peragaan boneka. Ya, jadi Abang Pendeta harap anak-anak sekolah minggu semuanya diperhatikan dengan seksama, diikuti ceritanya, dinikmati ceritanya, supaya kita tahu apa sih yang mau disampaikan dari cerita itu. Ya, selamat menyaksikan. Oke, baik ya. Pada satu waktu terjadilah pembicaraan atau perbincangan antara Rasul Petrus dengan Tuhan Yesus. Tuhan, aku mengasihimu. Kalau engkau di penjara, aku akan ikut di penjara bersama-sama denganmu. Atau kalau kau mati sekalipun, aku akan mati bersama-sama denganmu. Itu adalah wujud kasihku kepadamu ya Tuhan. Lalu Yesus berkata, "Hai anakku Petrus, ketahuilah, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan mendustakan aku." Di tempat lain, ketika Yesus sudah ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar, lalu Petrus mengikuti dia dari jauh. Dan di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Lalu terjadilah perbincangan antara seorang perempuan dengan Petrus. "Hei, aku mengenalmu. Kamu kan orang yang bersama-sama dengan Yesus itu." "Ah, kamu salah lihat kali. Itu bukan aku. Aku tidak mengenal dia." "Oh, begitu ya? Mungkin aku salah lihat ya. Oke deh." Tidak lama berselang, ada lagi seorang perempuan yang bertanya kepada Petrus, "Kalau dilihat-lihat sih, aku sepertinya mengenal engkau. Siapa ya? Aku tahu. Kamu kan yang bersama-sama dengan Yesus itu, yang sekarang sedang ditangkap itu. Iya, kamu rombongannya, kamu temannya juga." Kamu asal ngomong aja nih. "Bukan tahu, aku bukan temannya Yesus. Aku aja gak kenal sama dia. Jangan asal ngomong Aku gak suka kayak gitu. Kamu asal ngomong aja sih. Aku yakin kamu pasti temannya Yesus. Aku pernah melihat kamu bareng-bareng sama Yesus." Enggak, itu bukan aku kali. Kamu salah lihat. Dasar kamu." Dan kemudian terjadi lagi perbincangan antara seorang perempuan dengan Petrus. "Aku tadi mendengar kamu bicara-bicara sama perempuan lain. Katanya perempuan itu, kamu itu adalah temannya Yesus yang ditangkap itu ya? Tapi aku juga percaya sih, karena aku juga pernah lihat kamu jalan-jalan sama Yesus waktu itu." "Kamu jangan asal ngomong ya. Aku gak kenal dia. Kamu bohong. Kamu temannya. Bukan, aku bukan temannya. Kamu jangan asal ngomong ya. Awas kamu ya." Lalu Petrus teringat akan perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Ketika Petrus mengingat itu, hatinya bersedih dan ia berlari pergi keluar sambil menangis dengan sedihnya. Nah, gimana ceritanya? Seru kan? Itu tentang janji Petrus kepada Tuhan Yesus. Janjinya di mana sih? Janjinya bisa kita lihat di ayat yang ke-34. 33 dan 34. Abang Pendeta baca ya. Lukas 22 ayat 33 sampai 34 katanya begini. Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Ayat 34.
Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Jadi ini cerita tentang Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Petrus sudah berjanji, "Tuhan, kau ke penjara, aku ikut. Kau mati, aku juga ikut." Tetapi Tuhan Yesus bilang, "Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku," katanya. Wah, luar biasa. Nah, dari cerita yang firman Tuhan hari ini dan dari cerita yang tadi kita lihat dari boneka, apa sih yang mau disampaikan? Amang Pendeta mau kasih 2 khotbah yang perlu kita pegang dari khotbah minggu ini. Yang pertama, tentang bagaimana kita seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, menepati janji. Tadi Petrus berjanji bahwa dia akan menemani Yesus ke penjara atau bahkan mati sekalipun. Tetapi ketika ada orang nanya, "Kamu temannya Yesus ya, itu yang lagi ditangkap itu?" "Oh, gua nggak kenal." Ya kan? Dia ingkar janji. Bayangkan, seorang murid Yesus ingkar janji, ya kan? Nah, oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan kali ini mau ingatkan bahwa kalau kita ingkar janji, teman yang kita ingkari itu sedih hatinya, sakit hatinya. Bayangin, kalau Abang Pendeta janji sama kalian, Abang Pendeta akan kasih kalian satu orang satu Alkitab yang besar dan ada gambarnya, ya kan? Contohnya, Abang berjanji, padahal sampai 1 tahun kemudian juga nggak dikasih Alkitabnya. Anak-anak sekolah minggu sakit hati nggak? Sedih nggak? Pastinya. Kenapa? Karena Abang Pendeta tidak menepati janji. Nah, oleh karena itu firman Tuhan kali ini mengajarkan yang pertama kepada kita untuk menepati janji. Nah, yang kedua juga Abang Pendeta mau sampaikan dari firman ini tentang bagaimana menyesali dosa dan meminta ampun kepada Tuhan tentang pelanggaran dan dosa kita. Nah, itu diambil dari ayat yang ke-62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Setelah Petrus melihat Tuhan begitu ya, dia ingat janjinya yang dia langgar, yang dia ingkari. Akhirnya dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, Petrus dia menangis karena apa? Dia menyesali dosa-dosanya. Nah, itu juga yang perlu kita lakukan setiap hari. Orang Kristen perlu setiap hari untuk menyesali dosa. Maka anak-anak sekolah minggu, di dalam doa-doamu setiap hari, terutama pas mau tidur, harus ada diselipkan permohonan ampun kepada Tuhan terhadap dosa kita hari ini. Tuhan, contohnya nih ya, tadi siang aku iseng sama temanku, aku mohon ampun ya Tuhan. Atau, Tuhan, tadi aku melawan sama bapak, tadi aku melawan sama mama. Contohnya juga begitu. Atau Tuhan, tadi aku berbohong sama mama, aku bilang uang kembaliannya hilang padahal aku jajanin, begitu ya. Nah, kalau kita terus-menerus berdoa seperti itu, mengingat-ingat kesalahan kita dan dosa-dosa kita, maka melalui itu kita terus-menerus diingatkan supaya jangan berbuat dosa. Nah, maka dari itu Abang Pendeta hanya kasih 2 pada minggu hari ini buat kita. Yang pertama, tepati janjimu. Yang kedua, terus-menerus setiap hari minta ampun kepada Tuhan dengan apa dosa yang kita lakukan satu hari itu, ya. Jadi biarlah kasih Tuhan menyertai kita semua dan kita menjadi anak-anak yang luar biasa menepati janji dan minta ampun kepada Tuhan dalam setiap dosa-dosa kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih memberikan kepada kami anak-anak-Mu nafas kehidupan sampai hari ini. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mau mengajari kami anak-anak-Mu supaya kami menjadi anak-anak yang tepat janji dan mau mengakui dan memohon ampun atas dosa-dosa kami kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami
supaya firman-Mu boleh tumbuh subur dan kami lakukan dan kami beritakan kepada semua orang. Tuhan, ingatkan juga setiap kami anak-anak-Mu untuk selalu taat dan setia untuk berdoa kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Berikan orang tua kami kesehatan, berikan orang tua kami kebahagiaan. Setiap pekerjaan orang tua kami yang berkenan bagi Tuhan, biarlah Tuhan memberkatinya supaya kami boleh bersuka cita karena mengingat kasih Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan yang menjagai keluarga kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi yang dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita. Kakak minta adik-adik memberikan persembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Kita angkat pujian di sound dalam hubungan Tuhan. Baik, anak-anak sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai aktivitas. Tapi sebelum itu kita mau angkat pujian Yesus pokok dan kita lancarkan.
adik-adik. Saat ini kita mau aktivitas horong 1, 2, dan 3. Aktivitas hari ini dari horong 1, 2, dan 3 semuanya sama adik-adik ya. Apa coba tugasnya? Tugasnya adalah menyanyikan gerak dan lagu dari buku Ende nomor 16. Betama Aledongan Masih Sekolah Minggu. Nanti adik-adik di video ya adik-adik ya. Lalu kirim ke WA grup masing-masing. Adik-adik semangat ya latihannya ya. Seperti tadi yang sudah dinyanyikan di awal kebaktian kita. Ya adik-adik ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, jadi seperti itu ya aktivitas horong 1, 2, dan 3. Kakak harap adik-adik semua mengerjakan di rumah dan dikirimkan di grup kelasnya masing-masing. Cukup sekian pada hari ini. Terima kasih adik-adik. Adik-adik di rumah jangan lupa melaksanakan 3M, yaitu Memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Baik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.